Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini aku baru pulang kerja langsung buat konten ya. Ini merespon kaitannya ya dengan pro kontra perpindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim ya. Selepas Tunku Mahkota Johor semalam memberikan statement bahwa akan mengontrak Jordi Amat yang masih menunggu paspor Indonesia ini cukup mendapatkan reaksi ya, khususnya untuk supporter Indonesia. Nah, banyak kan memang kalau aku lihat di media sukan ataupun di sosial media memang banyak yang kontra ya, tetapi ada juga yang pro ya, walaupun jumlahnya mungkin tidak lebih banyak daripada yang kontra. Nah, aku ingin mencoba membawa bagaimana kita mencoba memahami perbedaan terkait keputusan misalnya memang Jordi Amat ini akan pindah ke Johor Darul Takzim ya. Kita mencoba memahami dari yang kontra dan juga yang setuju ya. Oke, kita tahu semalam TMJ dalam satu sesi dengan fans dan tentu saja dengan para media ya memberikan statement terkait player baru. Sebelumnya kita tahu ada perkenalan player Daniel Ting ya. Ini player yang cukup bersinar juga sebelum ini bersama KL City, itu join dengan Johor Darul Takzim. Dan kemudian terkait player lainnya ini muncul nama Dion Kuls, tetapi untuk musim depan kemungkinan karena faktor harus ada penggantian transfer dan lebih memilih untuk menunggu bebas kontrak ya atau free transfer. Dan Dion Kuls nampaknya juga tertarik ya untuk join dengan Johor Darul Takzim. Kemudian ada satu player asing lagi yang masih disembunyikan dan kemungkinan sedang proses negosiasi. Nah, yang satu juga yang dimention adalah soal Jordi Amat, dan ini memang mendapatkan respon yang sangat besar di Indonesia terkait, karena ini Jordi Amat adalah salah satu player yang belakangan ini sangat ditunggu oleh supporter Indonesia untuk memperkuat tim nasional Indonesia sebenarnya untuk kualifikasi Piala Asia. Tetapi memang 3 player yang akan didaftarkan, khususnya 2 Sandi Wallace dan Jordi Amat, memang tidak boleh atau tidak bisa memenuhi tenggat waktu sehingga kemarin tidak bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia juga lolos ke Piala Asia, dan sudah ada bayangan bahwa nanti di skuad di Piala Asia ada Jordi Amat yang akan membela tim nasional Indonesia. Nah, sampai saat ini atau sampai kemarin semalam diumumkan Tunku Mahkota Johor, Jordi Amat memang belum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi masih proses, tapi prosesnya ini tinggal beberapa step lagi lah untuk mendapatkan paspor ya. Jadi udah sangat dekat. Nah, ketika ada update seputar itu, langsung ramai ya di media sosial. Aku ingin mencoba membawa teman-teman semua memahami kenapa supporter Indonesia banyakan ini kontra dengan perpindahan Jordi Amat ya. Pertama, kalau aku tengok ya di Instagram itu memang banyak yang kenapa kecewa dengan perpindahan Jordi Amat, karena merasa Jordi Amat ini harusnya masih mampu lah bermain di level Eropa. Apalagi kalau aku baca di media olahraga Indonesia ini banyak yang mengangkat juga bahwa sebenarnya Jordi Amat ini mendapatkan tawaran dari Panathinaikos ya, tetapi lebih memilih ke Johor Darul Takzim ya. Dan ini yang membuat banyak kecewa karena kenapa merekrut Jordi Amat juga karena Jordi Amat bermain di Eropa ya levelnya gitu. Jadi khawatirnya terjadi penurunan ketika bermain di level Eropa, turun ke Liga Malaysia ya. Walaupun kita tahu Johor Darul Takzim ini secara quality di atas layar rata-rata klub Asia Tenggara, tetapi memang untuk di liganya persaingannya ya tidak seketat mungkin di Liga Jepun ataupun di Liga Korea Selatan ya. Itu udah pengetahuan umum lah. Nah, itu takutnya macam itu. Nah, ini hampir sama mungkin ketika TMJ ini menginginkan Dion Kuls ya. Ini Dion Kuls juga ada beberapa aku lihat di komentar media sukan Malaysia. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang tidak setuju harap Dion Kuls kenapa bermain di Malaysia atau bermain di JDT. Kenapa? Karena Dion Kuls kan secara usia juga masih muda gitu. Kenapa tidak bermain di Eropa saja ya? Takutnya
terjadi penurunan kualitas. Nah, begitu juga sebaliknya yang setuju ya mungkin lebih enak ketika bermain di JDT untuk bermain di timnas dan segala macam. Apalagi kalau di Malaysia bermain di JDT mungkin secara chemistry untuk pemain tim nasional ini lebih bisa terasah ya, karena sering bermain di JDT yang sebagian besar adalah player kebangsaan Malaysia. Nah, itu begitu juga dengan supporter Indonesia, takutnya kualitasnya menurun. Dan ada anggapan juga yang akhirnya jadi timbul, oh jangan-jangan Jordi Amat ini mau dinaturalisasi ini karena ingin bermain di klub Asia Tenggara ya, jadi bukan faktor kebangsaan tapi faktor itu. Nah, itu ada juga yang hal macam itu. Jadi memang ini yang kontra ini cukup ramai dan menginginkan, bahkan sampai ada yang statement menginginkan naturalisasi dari Jordi Amat ini dihentikan untuk ke timnas ya. Kita coba pahami sebenarnya hal seperti itu ini karena kecewa ya. Dan itu menurut aku wajar saja ya, wajar saja karena supporter ini punya harapan terhadap Jordi Amat gitu. Jadi menurut aku wajar aja ada kontra terkait perpindahan, karena ya berharapnya yang terbaik untuk Jordi Amat dan juga tim nasional Indonesia gitu. Nah, sebenarnya ada faktor lain juga ya, tapi aku baru nangkap dari poin yang tadi ya. Yang pertama kaitannya mungkin motivasi, takutnya memang sebenarnya motivasinya bukan timnas ya. Kedua kaitannya dengan yaitu kualitas atau terjadi penurunan kualitas ya dari Jordi Amat, apalagi ada penawaran dari Europe. Harusnya masih yakin lah Jordi Amat ini masih boleh bersaing di level Eropa, dan itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk tim nasional Indonesia. Dan ini campaign ini juga cukup ramai ya untuk membatalkan. Nah, tetapi kalau dari Hasan dari EXO PSSI, yaitu Bapak yang mengurusi naturalisasi, yaitu bentar ya. Sorry, sebentar aku cari dulu. Bapak Hassani Abdul Ghani ya, EXCO PSSI, ini menyatakan ya, lah waktu kita pun sudah habis kontraknya. Sintayong itu patokannya. Kenapa saya dukung dia? Karena dia melihatnya dari kacamata seorang profesional dalam bekerja. Ini dari Bola Sport ya. Di mana waktu layan bareng kemarin dia mengatakan Jordi Amat masih bagus mainnya. Jadi kita masih butuh Jordi Amat, kata Hasan Abdul Ghani kepada bolasport.com. Hasan ini memahami jika reaksi netizen merupakan wujud kecintaan kepada timnas Indonesia. Namun PSSI hanya mengurus terkait proses naturalisasi dan tidak ikut campur dalam pemilihan klub baru Jordi Amat. Nah, artinya dari sisi kriteria dia masih memenuhi syarat. Kenapa kita harus jadi seorang pacar yang posesif? Netizen kan akhirnya jadi posesif. Kalau ditanya secara mendalam, ya pasti saya kecewa ya. Hassani Abdul Ghani sendiri ini kecewa ya. Namun saya tidak mau mengatakan itu karena bukan lagi wilayah kita, ujarnya ya. Jadi ya kita boleh memberikan apa-apa, tapi keputusan tetap di Jordi Amat ya. Itu ya haknya Jordi Amat untuk memutuskan mau bermain di mana gitu. Nah, sedangkan walaupun sedikit ya, tapi ada juga yang pro ya terkait perpindahan Jordi Amat ke Johor Darul Takzim ya, karena sekali lagi faktor usia Jordi Amat ini tidak lebih muda dari misalnya Dion Kuls ya yang masih di bawah 30. Jordi Amat ini 30 tahunan kayak kalau tak salah ya. Dan ya karena mungkin ya gini, sebagai seorang pemain profesional ya, kontrak itu adalah sesuatu hal yang harus juga dipikirkan ya. Apalagi di usia udah 30 tahunan tentu karena pemain profesional itu jangka waktunya kan sebentar ya, sebentar. Nah, ketika pemain profesional memang mengejar materi, ya itu memang tak jadi soal juga ya, tidak boleh kita salahkan juga ya, karena itu adalah ya pendapatannya dari situ ya, dan memang umurnya kan pendek ya, karena biasanya sebelum 40 tahun itu sudah pensiun ya atau berhenti gitu. Jadi ya tak jadi soal ketika misalnya Jordi Amat memilih untuk join dengan JDT mungkin dengan kontrak yang lebih tinggi dibanding penawaran dari Panathinaikos ya misalnya gitu. Ya yang pro juga tak jadi soal ya, karena menganggap walaupun mungkin di Liga JDT ini persaingannya kurang ya, berjalan sendiri, tetapi sebenarnya ada persaingan yang tetap didapat dengan level kompetitif yang tinggi itu ketika JDT mengikuti Liga Champion Asia atau Liga Juara-Juara Asia, dan itu akan didapatkan reguler oleh JDT ya, karena hampir tiap tahun itu memang lolos, apalagi tahun 2024 ketika
karena JDT lolos 16 besar, kemungkinan wakil Malaysia akan jadi 4 ya, 2 langsung 2 kualifikasi. Jadi hampir otomatis tiap musim ini JDT akan bermain di level tertinggi di Asia. Nah, itu kompetitifnya di situ walaupun memang tidak full liga. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan. Tapi ya sekali lagi ini kembali ke pemain ya untuk haknya memilih ya, karena memang pertimbangannya ya profesional, dalam artian ya punya bayangan juga mungkin dalam beberapa tahun lagi akan pensiun dan segala macam, mungkin dengan usia segitu mungkin lebih maksimal di level yang seperti itu, aku juga tak tahu ya. Tetapi itu juga pertimbangan-pertimbangan mungkin yang diambil oleh Jordi Amat ketika memilih untuk join dengan Johor Darul Ta'zim. Jadi sekali lagi tak jadi soal. Nah, terkait isu-isu soal membatalkan proses naturalisasi dari Jordi Amat ya, menurut saya pribadi sih ini tak perlu dilakukan ya, karena menurut aku Indonesia juga butuh sosok Jordi Amat ya di FIFA Matchday, ataupun yang paling kita nanti-nantikan adalah di Piala Asia nanti gitu ya. Terlepas misalnya ya memang performanya menurun dan segala macam ya, tinggal coret saja dari timnas, itu menurut aku ya. Dan ya mungkin untuk kedepannya juga lebih ya mungkin ada hal yang perlu dipastikan ya ketika akan melakukan proses naturalisasi ya. Tapi aku apresiasi lah ya tetap untuk Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang memang sudah melanggengkan proses naturalisasi ini, 3 player ini ya sampai sedekat ini ya, karena kita tunggu beberapa langkah lagi untuk mendapat kepastian 3 player keturunan ini akan menjadi warga negara Indonesia gitu. Sekali lagi kita coba pahami ya pro kontra ini wajar ya ketika di dunia sepak bola profesional, ketika pemain memutuskan kemana akan berlabuh ya. Mungkin ini kaitannya dengan momen yang kurang tepat lah ya, karena memang Jordi Amat sendiri belum resmi mendapat warga negara. Kalau mungkin jauh-jauh sebelum ini boleh jadi tak jadi seperti ini, ataupun setelah mendapat kewarganegaraan ini juga mungkin tak seperti ini. Karena ini kan yang jadi belum menjadi warga negara kita sudah tahu akan pindah ke JDT. Ini mungkin yang menjadi sentimen, cukup banyak yang sentimen negatif terkait perpindahan ini. Tapi sekali lagi ya, yang namanya perbedaan itu biasa dalam sepak bola, dan ya kita juga harus menghargai ya dari entah itu yang pro ataupun yang kontra, karena tentu itu ada dasarnya masing-masing. Dan saya harap aku sih harapnya memang ini tak jadi dibatalkan, karena sekali lagi Indonesia juga butuh. Dan aku optimis juga ketika dengan usia segitu ya Jordi Amat dan bermain di JDT ya, aku rasa juga maksudnya mungkin boleh jadi terjadi penurunan ya, tetapi menurut aku tidak akan ada penurunan yang signifikan lah untuk kualitas seorang Jordi Amat yang sudah 100 match lebih di Liga Inggris, 100 match lebih di Liga Spanyol, dan mungkin memang ini keputusan beliau untuk berada level. Dan Jordi Amat juga sebelum ini sudah memberikan statement di Instastory ya, bahwa untuk lebih menghargai liga di regional Asia ya, entah mungkin itu bisa di Asia Tenggara ya, khususnya di Liga Indonesia, Liga Malaysia dan segala macamnya, mungkin ya itu yang dimaksud oleh Jordi Amat. Ya sekali lagi kita mencoba memahami apa ya yang sedang berlaku di Indonesia ini. Aku harap ya ini adalah perspektif yang memang menurut aku wajar saja ada macam respon macam ini. Dan ini juga Jordi Amat Instagramnya cukup ramai mendapatkan komentar, dan mungkin sebagian juga akan sampai ke Instagram Johor Darul Ta'zim dan segala macam ya. Tapi aku harap sih ya ini namanya perbedaan perspektif, perbedaan pendapat pro kontra, dan masing-masing menurut aku juga ada dasarnya. Pada akhirnya nanti waktu yang akan menjawab ya. Dan ya menurut aku sih Indonesia masih butuh sosok Jordi Amat, terlepas Jordi Amat memang memutuskan untuk bermain di Asia, khususnya di Liga Malaysia. Dan ya kita tunggu saja apa yang bakal terjadi. Pasti waktu yang akan menjawab apakah keputusan Jordi Amat ini pindah ke JDT ini tepat atau tidak. Dan menurut aku sih, kalau aku pribadi ya, ini aku menghargai semuanya. Menurut aku ya kita juga harus menghargai apa yang diputuskan oleh Jordi Amat dengan memutuskan untuk bermain di Johor Darul Ta'zim, dan tidak perlu adanya
pembatalan ya, karena kita juga harus hargai proses yang sudah tinggal di depan matanya. Ketakutnya nanti kalau ini dibatalkan akan apa ya, sentimennya negatif lah terkait proses naturalisasi yang memang dibutuhkan. Aku sebenarnya kalau aku naturalisasi tidak setuju, tetapi naturalisasi pemain yang macam Jordi Amat yang memang punya keturunan Indonesia, menurut aku itu tak jadi masalah ya, seperti itu. Nah mungkin itu karena memang ini rame ya di media sosial Indonesia khususnya. Sekali lagi kita harus hargailah ya, ini yang namanya pro kontra. Aku harap kalaupun ini akhirnya jadi, ya ini Jordi Amat tetap masih berguna untuk Indonesia, dan juga tentunya ini akan menjadi sokongan yang baik lah untuk Darul Takzim ya. Pokoknya menurut aku win-win solution, seharusnya ini bisa terjadi. Itu aja, kalau ada kesalahan ya aku mohon maaf ya. Sekali lagi ini opini saya pribadi, jadi tidak mewakili siapapun kecuali saya pribadi. Itu aja. Kalau sekali lagi kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.